عين سين قاف يا حي يا قيوم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور الانوار وسر الاسرار وطريق الاغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ونبينا ومولانا محمد المختار واله الاطهار واصحاب الاخيار على نعم الله وابطاله صلى الله على محمد نور على نور وهو رب العرش العظيم محمد رسول الله رحمة للعالمين وهدى للمؤمنين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافظ الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضياء قوت الأجساد والأرواح وكذا وعلى المصاب أجمعين بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في كل لمحة ونفس عدد مواسع علم الله بحق النور اجعل النور وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر النبي وآل النبي وبسورة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Sayyidina Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sarsari fi jami'il asma'i was sifat wa ba'du. Syukur alhamdulillah, kembali sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam atas baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Sayyidina Abdullah serta keluarga, para sahabat juga pengikut baginda yaumil kiamat. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para habaib, alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para jamaah yang dimuliakannya Allah. Pagi ini kali pertama untuk memulai lagi pengajian kita setelah kita libur sejenak karena Ramadan dan berlebaran. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kalau pada pelajaran-pelajaran sebelumnya yang ulun sampaikan di hadapan pian berataan itu berkaitan tentang jalan kita untuk kita bisa menuju Allah dengan jalan syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Ini jalan. Kalau di dunia saja Pak Bu, orang untuk bisa sukses, orang bisa berhasil, berbagai macam jalan, cara untuk bisa dia tempuh. Sekarang bagaimana kita yang mengaku hamba Allah, umatnya Rasulullah, yang berkeinginan sekali bisa mendapatkan syafaat Nabi dan hingga bisa selamat nanti di akhirat kelak. Mestinya kita lebih memikirkan bagaimana nanti agar supaya kesudahan kehidupan kita ini diberikan keselamatan. Mestinya Pak Bu, kita ambil gambaran lain lagi. Kalau setiap hari saja untuk melewati hidup hari demi hari, bahkan sampai tahun ini lepas berlebaran, setiap hari kita memikirkan bagaimana untuk bisa menghidupi diri, anak, istri dan keluarga. Itu setiap hari. Bahkan Pak Bu, maaf, tidak jarang bagi kita pagi pun juga orang ada yang masih tertidur,
kita sudah memikirkan untuk bekerja. Kenapa? Untuk hidup. Tetapi sayang, yang kita pikirkan ini Pak Bu untuk hidup sementara. Tetapi kenapa kita tidak mau berbekal untuk merenung hidup yang lebih kekal? Nah ini Bapak Ibu sekalian, terkadang kita ini bukan salah, namun perkaranya lebih mementingkan duniawinya ketimbang akhiratnya. Padahal kita sendiri kepingin akhirat selamat. Timbangannya ini lebih berat yang mana? Bapak Ibu percaya adanya yaumul mizan, hari pertimbangan? Ya kita percaya di hari kiamat nanti. Apabila amal kebaikannya lebih berat ketimbang amal kejahatannya, berarti orang ini selamat. Apabila sebaliknya amal kejahatannya lebih berat daripada kebaikannya, ini bisa dipastikan orang celaka. Ini bisa dipastikan gambarannya, tolak ukurnya hati kita masing-masing. Kita lebih berat yang mana? Lebih banyak yang mana? Condongnya kemana? Kebaikan yang namanya akhirat, atau cuman terlena dengan kemegahan dunia? Bukan Pak Bu dunia dilupakan, bukan, karena dunia ini sarana. Tetapi kadang-kadang kita mabuk dengan sarana. Nah, orang mabuknya sadar lah. Ada sadar mun mabuk menghancur orang tuh mabuk tuh tanggung. Menang busur mabuk baik-baik ada berdaya. Ini warung orang hancur, mabuk ujar. Mabuk bujur tuh ada berdaya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kita ternyata masih dipimpin nafsu kita. Padahal Ramadan yang baru kita tadi laksanakan itu justru latihan untuk kita mengendalikan nafsu. Nah lulus juga sudah nih. Oh, bajunya makan bubuk dalilnya itu. Ada roja dalilnya. Nah awal lawan akhir jadi puasa 2 hari aja. Laki siapa kan ini? Awal puasa sini puasa, mbak itu ada ngepuasa lagi, karena area-area puasa. Ambil dalil yang itu, tuh ada bujur yang lain. Nah itu jalan Pak Bu. Sekarang jalan itu sudahlah ulun jelaskan semua, sampai kepada jalan ma'rifat. Nah yang sekarang ini dan selanjutnya yang ulun akan jelaskan adalah tingkatan ma'rifat. Jadi ma'rifat itu pun bertingkat-tingkat. Yang pertama dulu kita harus tahu apa itu ma'rifat. Ma'rifat itu artinya Pak Bu kenal. Ma'rifat itu artinya tahu. Ma'rifat itu artinya pinanduk. Itu ma'rifat. Sekarang bagaimana yang dikehendaki ma'rifat ini? Tentu saja ma'rifatullah, mengenal Allah. Kenapa? Ayat Quran itu memerlukan tafsir. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kata Allah, aku jadikan bangsa jin dan bangsa manusia melainkan untuk mengabdi. Nah, di dalam tafsir Ibnu Abbas, beliau menjelaskan perkara ini. Kata beliau apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifun. Kalau tadi Qur'annya itu mengenal aku, kata Allah. Ibnu Abbas ini Pak Bu bukan orang sembarangan. Beliau hidup di zaman Rasulullah, masih kekanakan, dia alim benar, masih kekanakan. Oh, alim orangnya di zaman Nabi. Ibnu Abbas, anaknya si Abbas, ngaran si Abdullah bin Abbas. Nah, kalau
Kalau Nabi pajak ini Abdullah anak siapa? Abdullah bin Abbas. Lalu orang sering menyebutnya Ibnu Abbas. Arti Ibnu itu anak, anaknya si Abbas. Ngaran sidin Abdullah. Beliau menjelaskan tafsir itu untuk mengenal Tuhan. Karena mana ulama dari beranjak ini Pak Bu. Lalu ulama mengatakan dua hal. Satu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini bukan hadis. Orang sering mengatakan ini hadis. Ulun tidak menemukan sanadnya. Tetapi benar. Namun jangan katakan hadis. Ini kaul. Kaul itu perkataan ulama. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan mengatakan hadis. Karena Nabi pernah kata apa? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Seleksi dulu. Barang siapa yang Nabi berdusta tentang aku, maka bersiap-siap dilempar ke neraka. Jadi hati-hati tuan-tuan guru. Bila ada tulisan Arab hadis, hati-hati. Quran tulisan Arab juga, hadis tulisan Arab juga. Nah, pendapat-pendapat ulama di dalam kitab tulisannya Arab juga. Itu harus seleksi. Kalau ada bahayanya Pak, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siap ya Nabi lempar ke dalam neraka. Hati-hati, itu bukan hadis, itu perkataan ulama, namun benar. Sekali lagi, benar. Barang siapa yang dia telah mengenal diri, maka sungguh dia mengenal Tuhannya. Artinya Pak Bu, untuk mengenal Tuhan, kenali diri. Untuk mengenal Tuhan melalui diri. Kalau sudah kita ini Pak Bu benar-benar kenal siapa kita, jangan selalu bertanya siapa Anda, siapa kamu. Tanya diri sendiri, man anak. Ada kalau saya rendah, man anak, siapa aku. Kita selalu bertanya lawan orang, siapa kamu, sopo ini. Itu bahasa Inggris. Tanya diri sendiri, siapa saya, siapa aku. Nah, kalau sudah benar-benar mengenal diri, maka terkenal Tuhan dengan sendirinya. Artinya untuk mengenal Tuhan, kenal aja diri yang ada nih. Spontan kenal Tuhan. Oleh karena itu, siapa yang dia ingin mengenal Tuhan keluar daripada diri, itu sesat. Karena diri yang ada ini Pak Ibu termasuk daripada ayat-ayat Tuhan, bukan ayat-ayat cinta nah, itu lagu. Ini ayat-ayat Tuhan. Ayat itu artinya tanda, ayat itu artinya bukti, ayat itu artinya kenyataan. Nah, lalu kata ulama lagi apa? Nah, ini yang bahaya kita. Napa wajar sidin? La tasihul ibadah. Tidak sah beribadah. Ibadah apa saja, bahkan orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah di bulan ini, la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Kalau tidak kenal Tuhan yang dia sembah. Nah, kayak apa hendak mabrur? Yuk, nambah haji tahun ini. Itu benar. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Ibadah haji ingin cuman dapat titel aja. Artinya bisa dipanggil Pak Haji, Mahaji, Makwan, Pak Wan. Ya. Mabrur kada. Ulun bacakan riwayat. Tatkala itu ada seorang ulama, beliau seorang wali Pak Bu, bertanya kepada ulama, cuman ulama ini bukan wali. Wali mempertanyakannya kepada ulama. Kata ulama tadi apa? Wahai Basir,
Jadi nang ditanyani si Basir, nah, berapa jumlah tahun ini orang yang berangkat haji? Kata si Basir, kurang lebih 70.000. Lalu kata yang bertanya si wali tadi, dari 70.000 orang yang berhaji di tahun ini, yang diterima cuma 1 orang. Bayangkan 1 orang. Bingung aja si Basir, masa 70.000 sikung jadi diterima? Lalu Pak Aiboy, si wali tadi membukakan hijab lawan si ulama tadi, dinampakkan begitu banyak dan tidak sedikit orang-orang yang tawaf berkepala binatang. Yo, karena kada tahu diri. Siapa diri? Kada kenal diri. Nah, di mana nih nang tulakan haji umrah? Himung sedikit. Kaji dulu ilmu, karena syarat amal ilmu. Nah, ini ma'rifat. Nah, lalu tingkatan ma'rifat ini Pak Bu ada 4. Namun 4 ini menulun bicarakan sekali-sekali kan malaran 4 kali. Jatuh ulun pulang. Pintar-pintar guru. Dasar guru jemek kita kan. Siapa anak merebut ini nih? Tingkatan makrifat yang pertama Pak Bu adalah ilmu yakin. Ilmu yakin. Sebelum bicara tingkat pertama tentang ilmu yakin, apa dulu arti ilmu? Ilmu itu artinya tahu. Tahu. Atau ilmu itu artinya pengetahuan. Nah, sekarang adakah perkara ilmu ini di dalam hidup? Masya Allah Pak Bu, ulun segarkan lagi ingatan kita. Ulun segarkan ketika Rasulullah ingin bertemu Allah pada ketika Isra Mi'raj, apa dulu yang Sayyidina Jibril lakukan? Silakan buka di dalam Merawi Diba. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, Pak Bu, dalam riwayat, ketika Syekh Abdurrahman Ad-Dibai mengarang maulid nih, Rasulullah hadir. Rasulullah hadir. Dan ketika dibacakan, bahkan setiap kali dibacakan maulid Diba, Rasulullah hadir terus. Wah, ini orang ada tapi lagi baca Diba. Tidak satu kali pun, setiap kali dibacakan maulid Diba, Rasulullah selalu hadir. Hebat maulid Diba ini buntung. Mau tahu riwayatnya? Dari sejak mengarang Nabi hadap. Begitu dibacakan, di mana saja, kapan saja, berapa kalikah, selalu Rasulullah hadir. Itu riwayatnya tak. Nah, di dalam maulid Diba dipadahkan apa? Summa akhraju qalba sayyidi waladil adnan wa syarahuhu bisikinil ihsan wa nazau minhu hadzal syaitan wa mala'uhu bil hilmi wal ilmi wal yakin wal ridwan. Ingat ya, kalau bahari ini Pak, alhamdulillah di luar kepala. Di luar kepala apa? Dapat gitu aja sudah. Apa ujar Sidin ketika sebelum Nabi Pak Aiboy di Isra Mi'rajkan, summa akhraju qalba sayyidi waladil adna. Sayyidina Jibril ada Nabi dibedah, dikeluarkan isi hati Nabi, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Setelah dibersihkan, wa mala'uhu bil hilmi wal ilmi wal yakin wa ridwan. Nabi dibekali dengan ilmu. Nabi aja anak batamu Tuhan berbekal ilmu. Pian nak mati di mana ilmu? Allahu Rabbi. Waninya mati. Ini kedua wani kada nekat. Bu, Pak, Nabi aja memberikan contoh. Bukankah Rasulullah uswatun
hasanah. Ini Nabi memberi contoh berbekal ilmu mun hendak bertamu Tuhan. Kita hidup kadang ngaji-ngaji di mapan. Aduh, ilmu tuh pakai buai penerang. Ilmu itu bagaikan lampu. Kalau penerang dan lampu mun kada be ilmu berarti kadap serumahan kada buka kajian. Maaflah, ulun memadahkan ini berdasarkan riwayat. Barang siapa tuh kada mengaji, kata ulama 40 hari ini kada bakal kajian. Pian selama sebulan tuh kada dah hadir di majelis ilmu, kada dah hadir, maka menambah jauh lawan Tuhan, bahkan hatinya semakin gelap. Nah Bapak, anda selamat lawan Tuhan berilmu kada. Nah ini pentingnya kita nih hidup baik berilmu. Bacari dunia ada waktunya. Pian kawam atur waktu dunia ini seorang nang matur. Hah? Karena alam nang ini benda mati, nang hidup kalau nang matur, nah pian nang matur, kenapa pian nang diatur dunia? Aneh, aneh. Jamulun berokok nah. Ini siapa nang matur rokok kau ulun dah? Hah? Dijawab Pak, puasa kah? Pak Bu, ini rokok, nang maatur rokok nih, ulun ke rokok kah? Hah? Ulun kalau? Nah ulun isap kah kada kah? Ulun nang matur, nah tahu aja oleh saban guru. Guru ini pintar. Ini lu lihat-lihat kadang-kadang aja lu segubuk dik. Nah ingatakan bulan kena tuh ingatakan. Nah masa meliur. Anggap aja rokok tuh dunia, kita nang mengaturnya. Ini kenapa pian nang diatur dunia? Hingga mengaji kada sempat, beribadah kada sempat, dunia sempat terus. Nah inilah orang yang dibutakan mata hatinya. Kasihan, kasihan. Nah kayak apa nak selamat bertemu Tuhan? Nabi aja berbekal ilmu, umat kada makanya mencontoh Nabi. Harapan. Nah ini nampak gue di hari kiamat, mudah-mudahan kita jangan masuk begini. Datangnya Nabi sekelompok orang, segolongan orang kepadaku. Dia mengaku umatku, tetapi ya Nabi aku tidak mengenalnya. Padahalnya memang orang Islam. Orang Islam datang sekelompok umatku, datang mengaku umatku, dia kata Nabi. Tapi aku kada meminanduinya. Kenapa? Kada ada ciri. Cirinya ada. Nah mudah-mudahan dengan kita hadir di majelis ilmu beliau, kita semua dapatkan syafaatnya Rasulullah. Karena ilmu itu baik boy. Ilmu itu hakikatnya apa? Pertama dulu, ilmu itu warisan Rasulullah. Supaya bersemangat dulu. Ini hari pertama juga kita. Ilmu itu warisan Rasulullah. Ujar Nabi, aku tidak mewariskan harta benda kekayaan dunia, yang kuwariskan ilmu. Berarti siapa yang dia mengambil ilmu, maka orang itu masuk golongan Rasulullah, dapatkan syafaatnya Rasul. Makanya pengen ambil warisan. Warisan sudah tanah jauh-jauh dia milik. Hakun aja. Ini ilmu lah. Nang para kampung, para ke rumah, nang sejiran lawan majelis datangi warisan. Ilmu, hakikat ilmu. Ilmu itu adalah sifat Allah. Sifat Allah itu wujud Rasulullah. Artinya apa? Orang yang dia menanggung ilmu, orang yang dia menanggung ilmu itu sifat Allah. Berarti dia bersifat dengan sifat Allah. Dan orang yang menanggung ilmu itu Pak Bu sebenarnya
dia jubahnya Rasulullah. Ini yang diartikan ilmu sifat Allah. Sedangkan sifat Allah itu jubahnya Rasul. Kita memakai jubah Nabi kayak apa? Pian jubah wali aja kayak apa? Berapa kalau nang sudah beberapa abad yang lebih. Andai kata tuh jubah wali nang 2-3 abad, hendak benar kita memakai, kada usah memakai melihat aja, hendak mencium. Ini jubah Rasulullah, kenapa ada hendak? Yakni ilmu. Berjubah Rasulullah ilmu tuh. Apa? Pakai jubah Nabi. Ya kan? Jangan memakai jubah Habib. Sebutingannya simpel. Nah kalau sudah tahu ilmu, lalu tingkatan makrifat tadi yang pertama ilmu yakin. Adakah kita sudah yakin? Pulang. Kan bagaimana ulun membawai supaya paham. Ini ada kawapin beluruk. Bilang ada ulun yang mau, pian yang mau. Bagaimana dia kita? Aku ya Allah. Aku ada akor ulun yang sampai. Arti yakin itu apa? Berarti kada ragu. Yakin itu Pak Bu tiada ragu. Bila tidak ragu berarti yakin. Bila tidak yakin berarti ragu. Quran memadahkan kayak apa? Ini jalannya dulu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu. Hatta ya'tiyakal yakin, sehingga kamu kata Allah mendapatkan satu keyakinan. Maaf, kayak apa pian hendak yakin bertuhan Allah? Amun sembahyang kada, puasa kada. Sembahyang kada, puasa kada, hendak yakin direpet. Quran madah kada wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu. Artinya beribadah. Ini sembahyang kada, puasa kada. Kayak mana yakin? Udah keluar. Ini nangjar orang pae boy mujahadah, sungguhi dulu ibadah. Siapa yang dia tidak melalui jalan mujahadah, jangan mimpi untuk musyahadah. Itu mungkin. Kasarnya kayak ini aja. Kalau pian tidak melalui ibadah, tidak mungkin Tuhan mengenalkan diri. Tidak mungkin. Mimpi kali ya. Mimpi. Biar harap bepandir tasawuf sembahyang kedek sampai ke langit ke-7, dikit lagi hubungan. Mau benar kisah tasawuf di warung, sekalinya berhutang. Ada cucuk jadi tukang warung berebutin wadah dengan duit ya pulang bulikannya berhutang. Maulah lah. Semakin kita pakai buai, semakin kita nih kenal lawan Tuhan. Jangan melepas ibadah. Kayak ini aja lebih contoh. Pian semakin kenal, semakin kita ini badap. Semakin kenal semakin kuat adabnya. Kita nih kada kenal lalu kada badap. Namun orang kenal orang badap. Jadi mana hendak yakin, jangan dilepas ibadah. Insya Allah dari mujahadah, dari ibadah, nanti Tuhan bukakan dan perlihatkan yang namanya musyahadah. Langsung kena kita menyaksikan bagaimana. Ini kayak apa Tuhan nak membukakan? Lelakian ini kayak apa bini anak membukakan? Orang bila bini anak membukakan tuh syaratnya julungi duit, jangan galang ditawarakan. Bujur kamu maksud dulu membukakan apa? Tatudung nasi. Nah itu kan apa paham? Sudah kawin kan? Aku aja belum. Alhamdulillah belum kawin di sini. Dah. Jangan mimpi mimpian dari ibadah. Quran itu bujur, benar, hak. Shadaqallahul, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah sekarang
Apa itu ilmu yakin? Hanya diterangkan ilmu yakin. Arti ilmu yakin itu Pak Ibu, pengetahuan yang dia yakini bahwa benar-benar berdasarkan Quran, hadis, perkataan ulama yang sahih, dan diyakini kebenarannya tanpa ada keraguan sedikit jua pun. Yakin. Kalau dalam Quran yang lain apa? Kalla lau ta'lamuna ilma. Yakin. Surah apa tuh? Surah apa? Nah, harus bunyian bunyian. Kalla lau ta'lamuna ilma. Yakin. Ini tentang ilmu yakin. Surah apa nih? Surah Ranjang. Kenapa? At-Takasur. Mbak, jarurun surah Ranjang. Ujar pian At-Takasur. Mana nang bujur? Kasur itu apa? Nah, kada salah kalau kamu dengar. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Kalla. Hah? Jikalau kita nih sekiranya mengetahui tentang ilmu yakin. Ilmu yakin itu ilmu yang benar-benar kita yakini sahih, benar, berdasarkan dari Rasul. Nah, oleh karena itu kita ini cari guru nang sanatnya bersambung lawan Nabi. Jangan baguru lawan bubuan guru Numan. Nggak mau nenek guru Numan, apalagi baguru lawan guru Bulan. Perang terus. Cari guru nang sanatnya. Sanat itu artinya mata rantai pengambilan ilmu nang bersambung kepada Rasul. Kalau kada kayak apa kita hendak yakin ini jalan dulu jalan, maka itu hati-hati baguru. Terlebih tentang ma'rifat. Kata ulama apa? Malam yakun syaikhan. Siapa inya kada beisi guru syekh. Nah, membimbing rohaninya Pak Bu. Membimbing rohani bukan sekadar mengajari sembahyang, bukan sekadar mengajari puasa, bukan sekadar mengajari wudhu. Ini rohani. Nah, membimbing jalan Tuhan, nah mengenalkan Tuhan. Siapa nang kada beisi guru nang kayak itu? Pasaitanu syekhu, setan gurunya. Siapa guru? Kada ada nang mengenalkan Tuhan. Paling guru kita mengajari wudhu, ya kan? Sembahyang, puasa, berzakat. Nah, anak bahaji manasik. Nang membimbing nang hendak supaya pinandu Tuhan. Bila kada beisi pian Pak Ibu dan kada mengaji tentang itu, selama ini nang memimpin kita setan. Namun nang membimbing setan berarti ini bakal jadi mati jadi hantu. Nah, ini perlu. Nah, ulun pada guru nang sebujurannya tuh di mana? Maaflah. Sebenar-benar guru itu adalah orang yang menuntunmu, membimbingmu, memberikan petunjuk ke jalan Tuhanmu dan mengenalkannya. Nah, adalah guru. Itu nang sebujurannya guru. Nang sebujuran hak. Yang menuntun jalan Tuhan itu bujur guru. Itu sebujurannya guru. Lalu kita memadahkan apa? Mursyid. Mursyid itu artinya orang yang memberi petunjuk. Nah, cari Pak Ibu supaya bulik selamat. Yang ada nang itu biar diisi bang hantu nang membimbing jam apa nak selamat. Nah, oleh karena itu Pak, ilmu yakin ini adalah tadi yang bersumber bersanad bersambung kepada Rasulullah, dan ilmu yakin pada diri kita itu tidak lain adalah syariat. Syariat itu masuk pada ilmu yakin. Apa itu syariat? Aturan
segala hukum yang dari Allah dan dari Rasulullah. Itu syariat. Oleh karena itu, hukum-hukum yang berlaku pada diri kita ini nyata pada batang tubuh. Nah, ke sini. Ini sudah ada bicara ke bawah lagi, nah. Ini ke atas dah. Kita kelas terbang pulang. Jadi ilmu yakin nyata pada syariat. Syariat itu nyata pada batang tubuh. Batang tubuh ini kenyataan af'alnya Allah. Af'al itu artinya gawian Tuhan. Ulun ambil dari af'al. Af'al Allah, gawian Tuhan tuh nyata pada batang tubuh. Jadi nang berbuat berbagai-bagai wayah ini dan seterusnya, nilai gawian sorang. Gawian pian kan? Lain. Kenapa? Karena kita berataan la haula wala quwata. Kada badaya, kada berupaya. Tidak bedanya seperti wayang. Wayang tahu lah wayang, Bu? Bebinian ini kada tahu di wayang. Mun pian hendak tahu boy wayang tuh, nah tuh kada bedanya nang pian lihat dalam tapih laki. Itu wayang yuk. Ada ngomong garak kayaknya tuh, bujur pian. Ini nyala percaya tuh bukan? Wayang tuh berdaya berupaya lah kada. Siapa yang menggerak wayang? Dalam. Nah, jasad ini bagaikan wayang yang tanpa daya, tanpa upaya, tidak ada kuasa, lalu terlihat berbagai-bagai, beraktivitas, bekerja, berbuat. Ayo, ini af'al Allah Ta'ala, gawian Tuhan, wayang gawian dalam. Nah, lalu kita memadahkan syariat, padahal maaf, yang bersyariat lain pian, terlontar kata-kata adat hari-hari di masyarakat, seolah kita yang berbuat amun kada buat syariat jadi apa? Itu kata-kata itu bukan berarti kita yang mampu berbuat. La syariata illa bihakin syariatullah. Tidak ada yang bersyariat melainkan Allah. La haula wala quwata, lain kita illa bil. Yakin? Kalau sudah yakin dan tahu, ilmu yakin ngarannya ma'rifat. Jelas gak? Mau tambus ya dah? Bila mau tambusnya gue betianan. Atau cara ulun yang lagi. Kenapa lah? Bujur kan dah? Hah? Bujur dah? Ikam kata kau bujuran belum lagi nggih sama aku belum ya. Alhamdulillah berapa tahun di sini bolak balik guring di rumah orang terus guresian yang ada mintuha guring rumah seorang cuman panitia ada pikiran sian aja pak guru nenek nggih guring sorangan bangun berdua. Itulah nasib orang bujang. Mengkayu hubungannya ini nah. Ini kalau hubungannya ini guring sorangan bangun berdua. Maka terdahulunya bangun. Bujur orang balong as-salatu khairum minan naum je bangun ke dulu. Maka kada kau disuruh guring. Nggih, ayo kasih guring pulang. Ada mana mau? Yakin kah? Gawian ini gawian siapa? Syariatnya syariat siapa? Gawian yang ada yang nyata pada batang tubuh, yang kita menyangka perbuatan kita ternyata itu af'al Allah, perbuatannya Allah. Perbuatan Allah inilah yang dikatakan syariat. Karena itu yang bersyariat bukan kita, sebutan adat saja, seolah kita yang berbuat karena dilihat mata, seolah kita yang berlaku karena orang lain pun menyaksikan begitu. Tetapi sebenarnya kita semua tanpa daya, tanpa upaya, ada yang memperbuat syariatullah. Kalau sudah yakin bahwa ini lain gawian kita, hanya Allah yang kuasa berbuat dan berbagai-bagai, ilmu yakin. Nah, ma'rifat kita sudah. Tapi ma'rifat ini tingkat terendah, paling rendah, tapi masuk.
contoh pian tuh masuk pesawat nang di muka kan nang di belakang kah tempat kan tempat juga cuman kada kamu kan walaupun di pesawat itu pian duduk di belakang nomornya nih nang di belakang tempat juga. Nah ilmu yakin ini tingkat paling rendah dari makrifat, tapi makrifat juga jelaskah makrifat juga cuman tingkat terendah. Nah nang kayak apa supaya hari-hari nagawian nih jangan sampai Pak Ai Boy kade ingat lawan Tuhan, jangan sampai kade ingat. Kenapa Quran madahkan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Kita disuruh ingat lawan Tuhan dari pagi hingga petang, artinya mulai bangun hingga guring pulang. Nah supaya nih ingat terus lawan Tuhan, jangan lagi menyangka nengaran sangka nih alih setiap sangka benar apa tidak, kebanyakannya ada bujur. Jangan lagi tersangka gawian kita, jangan lagi tersangka perbuatan kita, jangan lagi tersangka kita nang berulah-ulah, jangan lagi itu sangka pian. Jangan hilangkan sangka, karena ujar Nabi pulang kebanyakan sangka tuh dusta. Dusta lain gawian seorang maka kada berdaya, berbuatlah dusta berarti. Nah kebanyakan dusta dosa. Jadi bila pian menyangka gawian pian walau di dalam ibadah dusta, bila dusta berdosa. Nah ayo sembahyang aja berdosa. Nah ada sembahyang pangguru makinnya makinnya kita tuh merasa kita nambah ibadah pada johir sudah bagus, kalau hobi ibadah kenapa ada bagus, tetapi tak sangka seorang nah dosa karenanya berdusta. Jelaskah hari-hari berdusta? Iya ya Bu, sadarlah berdusta terus. Ada sadar tak sangka gawian seorang berdosa aja tiap hari, Masya Allah. Nah banyaknya dosa, padahal orangnya di rumah aja. Di rumah kada keluar, kenapa? Karena takutan bila melihat nang kada bagus, ujar Sidin. Karena takut kalau mendengar nang kada baik, bujur. Tapi pian pelihara mata bagus, pelihara telinga bagus, pelihara mulut bagus, tetapi salah di dalam etika. Keyakinan itu salah, tak sangka gawian seorang dusta. Bado, padahal dalam kamar sorangan kada ada melihat nang kada bagus, kada ada mendengar kada bagus, kada memandir orang, kenapa berdosa juga sangkanya. Kada mengaji dalam kamar aja diatari orang dosa. Ya sadar kan emang kada sadar gila terus nenek. Bahwa astagfirullah, banyak aja Pak Ibu bertobat, banyak aja bertobat kita ini rampok aja hari-hari. Udah sadar kalau maaf bu, minta reda mau nangaran Sidin saking apiknya bercanda. Bercanda itu boleh, bercanda boleh saking apiknya. Apakah memastikan yang sudah seperti itu lepas dosa? Tidak. Kalaupun dia sudah teliti secara zahir, apik secara lahir, batinnya lepas. Kenapa tadi lepasnya? Dia menyangka bahwa ini adalah perbuatannya, kuasanya melakukan sesuatu. Masya Allah, ini lebih berat dosanya ketimbang maksiatnya. Lo bertobat, buju-buju bertobat, beberasi hari saja dah. Kenapa buruknya? Ini kadang terpakai kalau punya hanya roh.
aku kada bapak nangai supaya babinian melihat aku. Kalau ada anak mamil minanto mintuna dina nyamannya karena gurunya pina bakadep ngapa kadep jurnya sudah babu. Nah ya kembali, lalu bagaimana lagi ilmu yakin? Orang yang ingin mendudukan perkara ilmu yakin, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakannya Allah, latihannya jangan lagi bila melihat mata, walaupun melihat itu dengan mata, tapi jangan lagi tersandar di mata. Bosor, gunakan bosor lain mata. Mata ini mata, bosor itu lihat lawan mata lain. Jelas ya? Kalau lihat lawan mata itu sama, kenapa boneka bermata ada melihat? Berarti yang melihat ini bosor. Bila pian menggunakan bosor walaupun melalui mata, tetap menyatakan bukan mata yang melihat, bosor. Inilah pandangannya Allah. Ada seorang bilang kakuan, latihnya di situ aja hari-hari ini nih. Nyaman kalau kadang aku bacaan dosa sambil memasak kawan, sambil bagawi kawan. Dek dua ikutan umai bu pak latih mendengar. Jangan lagi mendengar nih telinga sama nih pendudukan dengari ulun. Jangan lagi telinga sama, karena telinga ini tempatnya aja tetap nang mendengar sama itu lain lawan telinga. Bila pian mendengarnya dengan sama, itu pendengarannya Allah. Jelaskah? Nah, mulai sudah naik, bangkit aja kamu nikah. Kayaknya ada lagunya bangkit tuh. Nang Indonesia Raya itu apa? Bangunlah jiwanya, bangunlah. Bangun. Pak Bu, sudah. Terus lagi, latih lagi. Jangan mulut, jangan muntung nang bepandir. Kalem. Karena mulut lain kalem. Yang bicara ini kalem. Kalau bicara ini kalem, maka yang dia bicara dengan kalamnya Allah. Namun pian nih bicaranya malatih, maaflah, itu bisa kun payakun. Abujur, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun payakun. Wali Allah apa yang dikata jadi. Kenapa? Karena mereka melatih yang bicara bukan mulut tetapi kalam. Namun pian menyeberang sungai. Lalu Pak Bu, kalau ingin menyeberang sungai, naik perahu harus bayar. Ini sidin kadada duitnya dagang. Bahasa Inggris, duitnya kadada berduit. Ujar nang tukang perahu, bila masuk perahu nang ini kada bayar, hilang bulu. Lalu kayak apa sidin? Sembahyang sidin 2 rakaat, berdoa kepada Allah. Ini benar. Apa riwayat wali? Sidin kacak genggam pasir, seluruh pasir nang digenggam jadi kepingan uang. Oh, ayo pengen kamu ambil pasir itu. Mau jadi duit aku mengaji loh nih kan. Ulun ngaji loh sidin. Kenapa? Karena beliau melatih setiap perkataan, tidak mulut, tidak lisan yang bicara kalam.
Kalau mulut lisan yang bicara, kenapa boneka memuntung kada panggil? Berarti kalam itu kalam Allah, perkataan Allah, maka mereka berkata dengan kata Allah. Kalau kata Allah, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Latih mulai bangun hingga guring. Sepele kadang-kadang dibaca, dilatih aja. Hari-hari ini nih, nyaman gelap. Daripada 2-3 ribu, kadang kebaca juga. Disuruh guru baca 10 ribu, sekalinya tasbih berpusuk sallallahu alaihi Muhammad 100 berpusuk. Orang tunggal bijian sidik berpusuk kan, tasbih itu bijiannya 99, kapalannya 100. Ada sidik sekali pusuk 100 sallallahu alaihi Muhammad. Cucuk kayak 10 kali pusuk 1000. Kacau banget di si murid ini. Tak lagi pada guru amalan aja guru aku juga belum tuntung, guru kayak itu aja nak orang sampai sampai namanya sampai dustanya sampai dustanya bagusnya. Nah kemudian Pak Bu, nih nah hidup kada hidup dong, buktinya hidup bernapas, buktinya hidup bergerak berdiam, buktinya hidup berbagai-bagai. Jangan pianan hidup, amun pianan merasa hidup pasti mati. Sekali lagi mendengar aja nih, dengar, bila pianan merasa hidup pasti mati. Nangaran mati kadang-kadang memang pasti sakit. Mana dalilnya? Nah, ayo. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya apa? Bila pian yang merasa hidup pasti kena mati. Nah, Bapak siapa yang hidup? Hayat itu hidup. Hayat ini hidup tidak dengan nyawa. Hayat hidup tidak dengan ruh. Hayat hidup tidak dengan nafas. Kalaupun tanda hidup baru tanda hidup bernyawa, tanda hidup bernafas. Tapi hayat hidup tidak dengan ruh, tidak dengan nyawa, tidak dengan nafas. Hayat hidup dengan diri Tuhan sendiri. Jadi yang hidup hayat itu asal lawan Tuhan, maka kekal sampai dalam kubur hidup kekal, ada hancur. Amun pianan hidup mati. MA teh itik mampus. Nah, ayo, apa sudah? Angkat cepu bapak kandar ke bapak kandar. Manusianya ibu-ibu nah. Ya ini udah gue sedikit aja lagi nah daripada biar hujan. Nah terakhir untuk sementara ini dilatih gawain hari-hari bahwa setiap hari ini bagus, jangan akal kepintaran tiap hancur otak. Banyak yang pintar-pintar gila maka pintar, sekolah S3 sekalinya gila. Kenapa? Terlalu banyak bersandar kepada kepintaran otaknya seorang. Padahal kesemuanya ini ilmu itu sifat Tuhan. Jadi nang tahu, nang pintar, nang mengerti itu ilmu. Lain seorang nang pintar, biarpun rajin mengaji, rajin belajar, tetap itu ilmu. Ilmu itu sifat Allah. Amun tiap otak terus, maaf, itu bila ada gila paling ada benar stroke. Abu Jun terlalu banyak bersandar kepada yang muhadas, terlalu banyak mengandalkan makhluk. Maksud muhadas atau makhluk diri seorang.
Jangan bahasa kita tuh Pak Boy merasa seorang. Nah ini kena iya kan paling dari mana? Stroke. Nah ini jalan hidup sehat secara batiniah. Resep hidup sehat supaya Allah hilangkan penyakit, kuati batin kita. Kan tadi bangunlah jiwanya. Jiwa di dalam apa di luar? Nah ini bujur. Bangunlah jiwanya. Jiwanya bangun. Jiwa itu di dalam atau di luar? Di dalam. Kalau jiwanya bangun, maka badannya ikut bangun. Artinya apa? Kalau roh yang bergerak, jasad ikut bergerak. Bangunlah jiwanya. Jiwa dulu, baru badan. Roh dulu, baru jasad. Sekarang ulun praktekkan. Waktu pian sembahyang Pak. Nah, kita boleh. Ini waktu sembahyang. Akidah, tarik dulu nafas lewat hidung. Hanya sami Allah. Bilanya turun akan dulu nafas. Bila naik dulu nafas, hanya bergerak. Itulah bangunlah jiwanya, hanya badannya. Maka hafal Indonesia Raya. Kenapa? Ada paham Indonesia Raya lah. Bangunlah jiwanya, bangunlah dalam kabeh. Nah, sembahyang belajar, jangan gerak aja. Ini ada aturan. Jadi, nang singkat, bila gerakan turun, napasnya turunkan dulu. Bila gerakan naik, napasnya naikkan dulu. Hanya bergerak, paham? Ini kena sembahyang zuhur, latih. Menarik. Nah, Anda rukuk turun dulu. Allahu Akbar. Anda yang tidak tarik dulu. Sami Allahu liman hamidah. Itu jiwanya, itu ruhnya, itu nyawanya. Hanya yang ini bergerak. Jawab. Aduh, berarti kita ini selama ini maitihi taliyati tajanaki gawian seorang. Maka tersangka, kebanyakan sangka dusta, kebanyakan dusta dosa, sumpah yang berdosa. Nah itu nang sumpah yang berdosa itu tuh. Jangan lagi nama. Ayo bujurakan nih sembahyang zuhur, asar kena, maghrib, isya subuh dan semua. Ini latihan orang. Nah, lalu pian Pak Boy hanya melihat gerak dan diamnya Allah, hanya memperhatikan kelakuan Tuhan yang dikatakan af'al Allah. Ada lagi merasa seorang. Nah ini namanya ilmu yakin. Yakin kada tuh gawian Tuhan gawian kita kan? Yakin ilmu yakin. Ini din sabutin ini selamat sudah, amin. Walaupun tingkat terendah masuk sudah. Jangan apalagi sampai ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. 3 lagi. Malaran poimin. Malaran apa? Nah, 3 bulan. 3 bulan jatah lagi di sini. Awalnya tak lagi. Ya ada kayak itu Pak. Kalau memang waktunya penjelasannya sedikit, kita tambah. Nah ini karena berhubung Pak Bu cuaca yang seperti ini, tetapi tidak mengurangi daripada ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan ilmunya manfaat dan berkah, kita semua dapatkan syafaat, dan kita doakan pimpinan majelis kita, Allah berikan kesehatan, keafiatan lahiriah batinnya. Semoga beliau tetap memimpin majelis ini dan kita semua bisa kumpul untuk mengaji, amin. Dan mudah-mudahan pula yang mengaji senantiasa Allah berikan, mudahkan usahanya dan rezekinya barokah, amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi مقاصدنا واغفر لنا